Selamat pagi teman-teman. Pagi. Biasa. Kurang semangat. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke. Sebelum saya mulai ke materi, saya kasih link kuis bentar ya di chat Zoom. Nanti kalian sambil menunggu saya untuk share screen, kalian bisa sambil mengisi dulu. Di situ nanti teman-teman bisa tahu tuh kepribadian teman-teman tuh aslinya seperti apa kayak gitu. Boleh dicek di kolom tag silakan dicek di kolom chat ya teman-teman. Di situ sudah saya cantumkan link buat kuis. Silahkan teman-teman mengisi dulu. Saya kasih waktu sekitar 2-3 menit ya teman-teman. Kabar Mas. Aduh. Jodoh mau berikan dunia terbaik. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Kuisnya itu bisa membantu kalian buat mengetahui kalian tuh kepribadiannya tipe apa tuh. Gitu. Terus nanti soalnya ada sangkut pautnya nih buat pembelajaran kalian biar kalian tuh lebih nyaman belajar nanti di sesi berikutnya. IPS. Saya tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Absen tuh kayak juga. Ini ada pertanyaan dari Gabriel Darel. Saya nggak bisa buka link. Coba linknya di kopas terus kamu paste di Google kamu, Gabriel. Di copy terus di paste di Google. Coba. Sudah belum? Ayo. Sudah. Sudah? Ini nggak bisa gua akses, Pak. Gimana? Apa? Nggak bisa. Mencet startnya itu nggak bisa ya? Nggak bisa mencet start. Ya, sama. Data dirinya udah diisi semua belum ya? Sudah data dirinya sudah, cuma startnya nggak bisa. Startnya nggak bisa dipencet ya. Ada yang bisa nggak? Bentar.
Bentar ya, teman-teman. Yang di nama udah first name sama last name-nya udah diisi. Nah, sudah semua, udah lengkap. Tidak. Ini ada yang sebagian bisa, ada yang enggak ya berarti ya, teman-teman. Kalau enggak, sambil menunggu yang enggak bisa, tapi nanti diisi ya teman-teman, karena itu juga membantu kalian dalam memilih pembelajaran yang tepat buat kalian itu seperti apa gitu. Buat yang udah bisa, kalian udah tahu tuh tipe-tipe kalian itu apa aja. Oke, mungkin bisa diisi nanti yang bagi yang belum bisa. Oke, kali ini saya akan membahas kepribadian dari setiap individu atau kepribadian manusia seperti itu, teman-teman. Di sini saya akan membahas itu karena mungkin dari kalian itu ada yang sudah mengetahui tentang kepribadian masing-masing, tipe apa, tapi juga ada yang belum mengetahui. Nah, di sini saya ingin ibaratnya sharing lah kepada kalian, tipe-tipe kepribadian itu ada apa aja toh, gitu teman-teman. Nah, jadi apa sih itu kepribadian? Mungkin ada yang dari teman-teman mau sharing? Coba saya pengen tahu nih, opini teman-teman tuh tentang kepribadian tuh gimana? Karakter. Karakter, satu. Siapa tadi, Mas? Siapa yang menjawab? Antonius Gunawan. Antonius Gunawan, karakter. Terus, apa lagi? Ciri khas diri mungkin. Destinus kayaknya tadi mau menjawab. Ciri khas diri. Apa? Ciri khas diri, ciri khas diri. Oke. Tuh, terus ada lagi? Selamat siang, Pak. Halo, Pak. Aduh, Oh, kita nggak bisa masuk. nggak bisa masuk. Mungkin nanti bisa diisi lagi ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau men-sharingkan opininya tentang kepribadian itu apa sih sebenarnya? Sifat, Mas. Sifat. Gimana? Sifat. Sifat, oke, sifat. Terus apa lagi? Karakteristik diri. Karakteristik diri. Jadi Satu lagi. Pola pikir. Pola pikir. Nah, oke. Yang teman-teman jawab itu semuanya benar. Nggak ada yang salah. Karena di sini juga kita sama-sama belajar. Itu kan pendapat teman-teman semua tentang kepribadian itu apa sih? Kayak gitu. Jadinya nggak ada yang salah ya, teman-teman. Nih, kepribadian adalah suatu karakter unik yang dimiliki oleh setiap individu yang akan mengalami perubahan ketika seseorang melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya. Nih, kan tadi juga ada yang ngomong kalau kepribadian itu karakter, Mas. Kepribadian itu
sebuah sifat. Nah, ini jawabannya ini teman-teman. Kepribadian adalah suatu karakter unik yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi individu itu masing-masing individu mempunyai keunikannya masing-masing, teman-teman. Misal ada yang suka on time kayak gitu. Terus satunya kayak enggak. Nah, di situ kan setiap manusia atau setiap individu itu memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh individu yang lain. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan, wah kok dia punya kelebihan ini ya, punya kayak gini. Nah, itu kalian jangan minder, teman-teman. Karena di dalam diri kalian sendiri itu juga ada keunikannya masing-masing. Mungkin yang orang lain lihat ke diri teman-teman tuh, wah kok ini kok punya kelebihan di ini ya, keunggulan di bidang ini. Nah, itu yang dinamakan unik, teman-teman. Nih, salah satu beberapa yang membantu kepribadian itu ada keturunan, itu dipengaruhi oleh orang tua. Terus yang kedua ada lingkungan, tempat di mana individu dibesarkan. Terus yang ketiga situasi, kondisi tertentu yang berada di sekitar individu dapat mempengaruhi perubahan kepribadian orang tersebut. Misal kalau keturunan nih, kan ini kan keturunan dipengaruhi oleh gen orang tua. Nah, biasanya tuh ada yang lebih berat, teman-teman. Jadi misalkan ada yang gennya itu berat ke ayahnya, ada yang lebih berat ke ibunya, kayak gitu, teman-teman. Jadinya bakalan ada salah satu gen yang menonjol kalau yang keturunan ini, di bidang keturunan. Terus lingkungan, tempat di mana individu dibesarkan. Jadi lingkungan masyarakat itu sangat mempengaruhi kepribadian teman-teman itu kayak gimana. Jadi kalau dari kecil kalian udah kayak suka diajak ke lapangan, entah itu jogging atau apa, kayak itu kalian juga dipengaruhi lingkungan sekitar, teman-teman. Terus situasi, yang ketiga situasi. Kondisi tertentu yang berada di sekitar individu dapat mempengaruhi perubahan kepribadian orang tersebut. Jadi kadang kan ada yang suka memimpin, terus ada yang cuma suka menerima perintah dari pimpinan, kayak gitu. Nah, ini kondisi tertentu yang berada di sekitar individu dapat mempengaruhi perubahan kepribadian orang tersebut. Jadi misalnya gini, ada satu orang, itu dia aslinya, dia nggak mau untuk memimpin sebuah kelompok. Tapi di satu waktu dia itu ditunjuk untuk menjadi sebuah pimpinan dalam kelompok. Mau tidak mau, dia harus mengkoordinir teman-temannya ini untuk mengikuti peraturannya. Nah, disinilah situasi ini mempengaruhi kepribadian individu tersebut. Seperti itu, teman-teman. Tipe-tipe kepribadian itu ada 4. Mungkin yang teman-teman tadi bisa ngisi kuisnya, mungkin sudah tahu nih tipe-tipe apa aja yang ada kayak gitu. Yang pertama, sanguinis. Yang kedua, melankolis. Yang ketiga, flegmatis. Dan yang keempat, koleris. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini salah pengetikan, harusnya 04 bukan 06. Oke. Nah, ini penjelasannya dari sanguinis. Kelebihannya itu memiliki banyak kesenangan, sangat suka bersosialisasi, senang menceritakan segala hal, dan ceria. Orangnya itu ceria. Tapi di balik kelebihan itu pasti ada sebuah kekurangan, yaitu antara lain tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah, menjadi pusat perhatian, lalu berbicara paling keras ketika bersama teman-teman kelompoknya, terus sering mengobrol. Nah, kakak mau tanya nih, tadi yang udah bisa ngisi
kuisnya yang karakternya atau kepribadian itu sanguinis siapa? Coba. Saya Kak. Siapa? Saya Kak. Saya. Nah, ini kayak gini. Kalian itu. Ada mungkin yang salah satu tadi yang jawabannya sanguinis bisa mungkin sharing lagi bener apa enggaknya kayak gitu. Maria Putri bisa lebih sharing lagi, Mbak Maria? Iya. Kelebihan sama kekurangannya ini kamu merasakan nggak? Tadi pas setelah kamu ngisi kuis, terus jawabannya sanguinis, terus kan ada penjelasannya, nah kayak gitu, kamu kayak ngerasa, oh iya ya, aku tuh kayak gini ya. Kamu ngerasa kayak gitu nggak? Iya. Sebelum-sebelumnya kamu udah tahu belum? Mungkin bisa sedikit sharing-sharing kayak gitu? Udah tahu. Udah tahu? Iya. Berarti itu kamu, apa ya, jiwa bersosialisasinya tuh tinggi ya? Ya, lumayan. Ceria, orangnya ceria, senang menceritakan segala hal. Oh, ini pasti punya banyak teman nih. Enggak juga. Belum kenal. Kenalan makanya. Oke. Ini yang sanguinis mungkin tadi beberapa teman-teman juga ada yang ini jadi kelebihannya antara lain seperti ini, terus ada juga kekurangannya seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, melankolis. Kelebihannya itu melankolis, gemar berpikir dan menilai, lalu senang mengevaluasi hal-hal positif dan negatif, terus senang mengevaluasi berbagai fakta, senang membuat perencanaan atau fakta, tapi kekurangannya itu adalah terkadang mempersulit dirinya dengan analisis yang berlebihan, sangat sensitif, lalu mudah sekali dikuasai oleh perasaan yang berujung pada sikap sehari-hari yang murung. Di sini, teman-teman tadi ada yang jawabannya melankolis? Boleh open mic-nya teman-teman yang sudah mengisi dan keluar jawabannya? Nggak ada yang jawabannya melankolis kok. Saya Kak. Ya, Maria Ika Oktaviani, kelas 10 IPS 1. Oke, boleh nggak sharing-sharing kayak gitu? Sebelum kamu ngisi kuis tuh kamu udah tahu belum kalau sebenarnya tuh kamu tuh melankolis? Belum tahu sih Kak. Sebenarnya taunya yang tadi yang nomor 1. Oh, yang sanguinis. Ya. Oh. Tapi pas begitu ngerjain kuis hasilnya melankolis. Ya. Kenapa kok kamu mikirnya malah yang poin pertama tadi sanguinis? Karena suka bercerita dan kayak nggak tahu lah gitu. Kayak yakinnya lebih ke arah situ ya daripada ke melankolis. Oke. Terus tapi kamu ngerasa nggak kekuranganmu tuh ini loh daftarnya kayak gitu? Ngerasa nggak? Ngerasa. Nah, tapi kayak yakin bahwa setiap kekurangan itu pasti bisa ditutupi dengan kelebihan kita masing-masing kayak gitu ya Maria. Ya Pak. Terus ada lagi mungkin yang jawabannya melankolis selain Maria Ika Oktaviani? Palingan dia sedikit. Riko. Riko melankolis? Enggak. Oh, enggak. Oh, siapa? Yang mungkin jawabannya tadi melankolis bisa sedikit sharing ke kita agar ya kita bisa memahami kepribadian orang lain. Karena memahami kepribadian orang lain itu penting ya teman-teman. Gitu. Ada enggak?
Kayaknya nggak ada ini. Lanjut. Yang ketiga, koleris. Kelebihannya itu setia, tanggung jawab terhadap tugas, kuat, senang menjadi pemimpin, dominan, suka mengatur. Tapi ada 3 kekurangan nih di koleris. Yang pertama, kurang berempati, seringkali menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang terakhir, cenderung arogan. Teman-teman di sini adakah yang tipenya itu koleris? Saya, Kak. Wow, As Gunawan. Oke, gimana? Tadi panggilannya siapa? Gunawan? Gunawan bisa, Anton bisa. Oh, Anton aja, biar lebih singkat. Oke, Mas Anton, boleh sedikit sharing mungkin sebelumnya tuh, sebelum ngerjain kuis, kamu udah tahu belum kalau tipemu tuh koleris, kayak gitu? Sebelumnya belum tahu sih, Kak. Tapi kalau yang kayak tanggung jawab terhadap tugas tuh ya, terus arogan ini ya lumayan. Tapi kamu seneng ya jadi pemimpin kayak gitu? Iya. Ketua kelas jangan-jangan kamu? Oh, enggak, Kak. Apa? Dulu. Oh, pas kelas SM. 10 jadi ketua? Enggak, kelas 10. Kelas 10 enggak. Apa mungkin ketua di apa kayak gitu pernah nggak mungkin di apa ya, pemuda gereja kayak gitu di UMK? Belum pernah sih, Kak. Tapi kalau SMP dulu iya lumayan banyak. Wah, mantap nih ketua. Terus apa ya, sering kali menyinggung perasaan orang lain. Nah, kamu ngerasa nggak, Mas Anton nih, kalau kayak sering menyinggung perasaan orang lain gitu? Iya. Iya sih. Nggak apa-apa. Dan tadi juga saya udah bilang loh, kalau kekurangan itu pasti bakalan bisa tertutupi dengan kelebihan kita masing-masing. Mungkin Mas Anton ini hobinya apa, Mas Anton? Olahraga, basket. Apa? Basket, Mas. Basket. Oh, mantep nih. Saya soalnya juga basket. Oh, siapa tahu kan nyambung. Oke, berarti Mas Anton ini koleris ya, teman-teman. Itu tadi sedikit sharing dari Mas Anton. Ya, kita bisa mengambil poin positifnya dari beberapa sharing teman-teman tadi. Lalu yang terakhir, ini ada pragmatis. Kelebihannya senang dengan suasana damai, pendiam, terus senang perdamaian, menghindari konflik, sabar, terus orangnya tuh santai. Tapi kekurangannya cenderung mau mengambil mudahnya saja, atau jalan pintas instan lah, jalan instan kayak gitu. Terus tidak mau susah, tidak peduli. Gitu. Mungkin tadi ada enggak yang jawabannya pragmatis? Siapa? Coba. Saya, Kak. Saya. Siapa? Kak. Saya, Kak. Oh, Saya, Kak. ya. Saya, Kak. Kak. Mungkin Padre anak kelas 10 MIPA 2, Padre Tio Raka. Bisa sedikit sharing? Iya, Kak. Oke. Sebelumnya kamu udah tahu belum kalau tipe kepribadianmu tuh aslinya pragmatis kayak gini? Belum, Kak. Belum. Tapi kamu pernah nggak kayak nebak-nebak tuh kepribadianku ini apa ya? Kok aku orangnya kayak gini? Pernah nggak? Kayak berusaha nebak-nebak aja kayak gitu, asal-asal nebak kayak gitu. Pernah, Kak. Pernah. Terus pas setelah tadi ngisi kuis, terus jawabannya pragmatis, tuh kamu kayak gimana? Kaget atau oh ternyata ini tuh tipe kepribadianku atau kayak mana? Lumayan kaget sih, Kak. Kenapa kok bisa kaget? Mungkin bisa sedikit diceritakan? Karena saya tak kira yang koleris itu, Kak. Nah, terus? Tapi ternyata pragmatis, Kak. Oke. Berarti kamu tuh orangnya
senang dengan suasana damai kayak gitu ya? Ya Kak. Senang Nggak baca suka. buku? Suka Kak. Suka Berarti membaca. kalau baca buku gitu cari yang tenang kayak gitu ya, suasananya yang tenang kayak gitu. Ya Kak, yang damai. Oh, damai. Sabar nih. Kamu panggilannya siapa? Raka aja Kak. Raka. Ya. Oh, nih teman-teman. Raka nih orangnya sabar teman-teman. Tapi setiap orang yang sabar tuh pasti punya batasnya masing-masing. Jangan mentang-mentang teman-teman tahu, oh Raka nih orangnya sabar, terus kalian senanya sendiri sama Raka kayak gitu. Jangan. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih Raka untuk sharingnya. Ya Kak. Tadi kayaknya banyak ya yang pragmatis. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Tadi siapa yang jawabannya pragmatis? Tadi kayaknya banyak loh. Saya, Kak. Panggilannya siapa? Stella? Iya. Oke. 11 MIPA 1. Boleh nggak sharing sedikit hal tentang dirimu kalau kamu tuh pragmatis kayak gitu? Mungkin lebih ke karena aku tuh sabar ya mestinya. Terus cenderung santai banget sih. Santai. Kalau ngerjain tugas-tugas gitu santai nggak kamu Stella? Santai. Di samping ngapa-ngapain gitu ya? Iya. Mepet-mepet deadline. Iya bener tuh. Kayak gitu. Tapi sebelumnya kamu nebak-nebak gitu nggak? Mungkin kayak Raka tadi sebelumnya kan nebak koleris kayak gitu. Mungkin Mbak Stella ini sebelumnya nebak-nebak dulu kah atau memang udah tahu bahwa tipe kepribadiannya Mbak Stella itu pragmatis? Enggak sih, enggak nebak-nebak. Juga enggak tahu kalau pragmatis. Oh, berarti tadi sempat agak kaget ya? Oh, tipe kepribadianku ini gitu. Agak kaget nggak Mbak Stella? Ya, biasa aja sih. Soalnya emang gitu. Nih, kekurangannya cenderung mau mengambil mudahnya saja atau jalan instan, jalan pintas. Mbak Stella juga kayak gitu? Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Stella untuk sharingnya. Ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing juga. Aku gak ngikuti kuisnya Mas, tapi saya merasa diri saya seperti itu. Nih, siapa panggilannya siapa? Aji? Iya. Oke. Kamu merasa kayak apa, Aji? Kayak pragmatis ini? Ya, saya merasa hidup saya santai aja. Terus apalagi yang bikin kamu tuh yakin nih kalau tipemu tuh pragmatis? Kalau saya sih sukanya diam dan menghindari konflik kayak emas debat lah. Oke. Tapi untuk kekurangannya nih kira-kira ada nggak nih di dirimu? Ya mungkin kalau ada tugas kan ya saya tanya teman lah. Ya namanya tidak mau susah gitu. Oke, terima kasih Aji. Mungkin nanti setelah ini Aji bisa ngisi kuisnya kalau nanti webnya udah nggak down. Biar bisa mengetahui nih tipe kepribadian Aji itu yang kayak gimana. Gitu ya Aji. Terima kasih Aji untuk sharingnya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau sharing. Satu lagi mungkin. Yang mau sharing-sharing. Nggak ada? Oke. Di sini teman-teman ngerasa nggak diri kalian tuh kayak gitu? Mungkin yang udah tahu atau mungkin yang kayak Mas Haji belum ngisi kuis tapi dia yakin kalau dirinya tuh tipe pragmatis. Ayo, nggak usah malu-malu. Di sini kan kita saling belajar, saling sharing-sharing agar
kita tuh satu dengan yang lain juga bisa mengerti kayak gitu teman-teman. Gak ada? Oke. Nih, kepribadian yang matang. Ini ada beberapa teman-teman. Mampu menerima diri apa adanya, memiliki pegangan hidup yang kuat, mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan rasa aman, lalu mempunyai perencanaan masa depan. Nah, kayak gini teman-teman. Khususnya untuk kelas 11, kelas 12 itu harus punya merencanakan masa depannya, harus seperti apa setelah lulus SMA itu, mau kerja atau mau kuliah kayak gitu. Lalu mampu menerima diri apa adanya. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman, mampu menerima diri apa adanya. Jadi kalau kakak tuh sering dengar kalau wah aku tuh insecure, kok aku beda ya dari yang lainnya, kok aku lebih banyak kurangnya daripada hal positifnya. Nah, ini kalian jangan berpikiran kayak gitu teman-teman. Ingat di poin awal tadi, itu tuh ada yang mengatakan bahwa setiap individu itu adalah pribadi yang unik. Jadi setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kakak harap setelah ini tuh kalian bisa menerima diri kalian itu apa adanya. Memiliki pegangan hidup yang kuat. Yang dimaksud pegangan hidup yang kuat itu prinsip ya teman-teman. Prinsip hidup kalian itu seperti apa. Lalu mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan rasa aman. Nah, ini yang sering kali menjadi masalah juga di kehidupan kayak gitu. Karena menjalin hubungan yang aman, yang memiliki rasa aman dengan orang lain itu cukup bisa dikatakan cukup sulit. Karena kalau kita udah terlanjur percaya pada orang lain, tapi orang lain itu malah mengabaikan kepercayaan yang sudah kita beri, dan disitulah rasa tidak aman itu muncul. Jadinya kalau orang yang sudah memiliki kepercayaan terhadap orang lain, dia bakalan merasa aman sama orang tersebut. Begitu teman-teman. Nih ada satu quotes nih untuk sebelum menutup sesi saya di sesi 3 ini. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Impianmu adalah milikmu sendiri. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Ini dari Huang Rejun. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus yakin dengan diri kalian sendiri. Ingat, setiap individu, setiap pribadi itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki plus minusnya masing-masing. Lalu setiap kekurangan pasti bisa ditutupi dengan suatu kelebihan teman-teman masing-masing kayak gitu. Kan tadi juga poin-poinnya kayak gitu lebih banyak ke hal yang negatif daripada ke hal yang lebih banyak ke hal yang positif daripada ke hal yang negatif. Seperti itu teman-teman. Oke, nanti ini evaluasinya akan saya share ke room chat. Wajib diisi karena untuk mengetahui kalian itu hadir apa enggak di Zoom ini kayak gitu. Tapi sebelum menutup, saya ada satu video dan akan saya tampilkan. Sebentar ya teman-teman. Ini sebenarnya video film pendek kayak gitu. Sebentar saya share screen.
Ini Karen, ramah, bawel, dan beriang. Dia sanguinis. Wah, itu temen gue samperin dulu ya. Paling juga sok kenal. Nata, disiplin, keras kepala, dan memiliki sifat kepemimpinan. Dia koleris. Ih, kalau sampai salah sih mau banget, gila. Eva perfeksionis, baper, dan terorganisir. Dia melankolis. Acing santai, pemalas, dan cinta damai. Dia pragmatis. Mas banget ya, jadi lapar. Pak, nanti aja yuk, makan dulu. Baru buka kantin di sebelah. Aduh, tunggu, ini kerjaan masih banyak, weh. Aduh, ada film baru, Pak. Selesai dulu. Pak. Gue bosen, Cing, ngapain yuk? Lagi seru nih. Lu jangan berisik dah. Kerjain mendingan. Lu juga, Cing, main game. Mana? Kerjain. Udah guys, tenang aja. Selesai. Ini gue lagi kerjain semua nih. Oh, udah panas. Ini kita foto dulu deh. Oh. Apa mas? Lu sih taruh di situ. Udah. Jadi gue jatuh kan. Aduh, Eva. Aduh. Gak apa-apa, Pak. Sakit nih. Aduh, kayaknya lecet deh. Aduh, kalau infeksi gimana ya? Aduh. Udah, Pak. Cuma jalan nih. Aduh, nanti rumah sakit aja ya, Pak. Macam-macam ini ya. Kita ke rumah sakit, Pak. Udah ya, Pak. Ayo, Pak. Sini gue bantuin, Pak. Ayo kita ke rumah sakit aja ya, Pak. Udah, Pak. Beneran deh, nanti nggak usah pakai heels lagi. Mbak, saya ayam sambal rica-ricanya satu ya, sama es teh tawar aja satu. Nih, gue tahu nih, ini enak, gue pernah makan. Ini juga enak nih, gue pernah makan. Kalau kita pesen kangkung aja deh, nanti lu berempat patungan, oke? Ya udah gitu aja. Pak, kangkung satu. Ini enak banget, tapi ini juga enak. Apa gue makan ketupat ya? Soalnya gue pernah makan sama temen gue kan, gue makan ketupat. Enak banget rasanya, terus gue udah gak pernah makan lagi. Apa gue makan ketupat atau bebek penyet? Apa ini aja ya? Ya ampun, es teh leci, enak banget, masih seger, ya ampun. Atau gado-gado ya, jadi kan hitung-hitung gue diet. Mbak, es teh manis satu ya mbak, jangan terlalu manis. Terus ayam rica-rica satu, rica-rica jangan terlalu pedas. Terus timunnya dipotong iris-iris. Terus tomatnya dipotong dadu. Terus jangan terlalu banyak ikan MSG dikit aja. Terus AC-nya kecilin dikit mbak, dingin ya. Makasih mbak. Ntar gue tutorin dulu nih sama teks-teksnya, ntar baru gue bagiin 4. Gue ngutang dulu ya, lagi nggak ada duit nih. Ya udah. Bro, bayarin gue dulu ya. Pak, nanti di rumah. Ya udah, nggak usah dihitung-hitung, gue bayarin. Oh, Nata baik banget, makasih ya, ganteng deh. Makasih ya. Mbak, bayar. Aduh, kayak udah jerawat deh. Aduh, ini lagi. Gila, tambah cantik banget gue. Makeup gue kayak tambah sekali. Gila, badan gue juga kurusan. Cantik banget. Ada ya cewek-cewek gue. Nonton Sunshine di Kampus aja yuk, pemerannya ganteng. Gue udah nonton, ini kita nonton iklan. Bagus deh. Ini kita nonton Alvin and Chipmunk aja tuh. Biar adil, biar adil. Ya, tapi Ipan bagus deh. Iya, Sunshine di Kampus aja, mending kita pisah. Oh iya.
Gue ikut rumah aja. Ya jangan bisa, kita satu aja tuh. Nah, pasti kalian tuh suka dah. Bagus juga sih. Ya ampun, gue lupa banget. Gue harus beliin adik gue Jeko. Bentar ya. Boleh nggak? Boleh ya. Bentar ya. Enggak. Ini saatnya kita pulang. Diam, Manat. Gue tuh capek hari ini tuh ngontrol mulu. Siapa sih lu kasih hak buat ngatur-ngatur kita? Gue tuh mau bebas. Gue bisa sendiri. Sudahlah, jangan daripada berantem gini deh. Iya, ngatur-ngatur. Gue udah tahu nih, pasti salah satu di antara kita ada yang berantem. Guys, kita ini sifatnya emang beda-beda. Beda sih beda, tapi siapa yang ngasih dia hak buat ngatur kita? Tapi kan kalau gue yang ngatur, semuanya teratur, terkontrol dengan baik semuanya. Udahlah, jangan jadi pada berantem gini deh. Aduh. Jangan berantem mulu deh. Tapi perbedaan itu yang mempersatukan kita semua. Sorry ya. Ya, gue juga sorry ya. Nggak penting. Itu tadi ya teman-teman, sedikit video dari saya untuk penutupan. Ada poin penting yang bisa kita ambil dari video tersebut, yaitu perbedaan itu untuk kebersamaan lebih lanjut, teman-teman. Kayak gitu. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu semua, teman-teman. Oke, bentar saya copy link untuk evaluasinya akan saya kirimkan ke kolom chat. Oke teman-teman, itu nanti link Google Form-nya bisa kalian isi dan wajib diisi untuk mengetahui kalian hadir di Zoom ini atau enggak. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari yang cukup cerah dan sedikit dingin ini. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih Bu Sari untuk sudah meluangkan waktunya. Dan waktu Zoom saya kembalikan ke Bu Sari. Terima kasih.